Una tombol bodinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imamuddin. Saya adalah moderator pada perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini yakni di mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan dibahas oleh kelompok 8 dari kelas 2B. Kemudian untuk tema yang akan diangkat adalah tentang karakteristik perkembangan anak usia SMP ataupun MTS. Sebelum dimulai, mungkin akan saya perkenalkan terlebih dahulu para pemateri yang akan membahas tentang materi pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah ada saudari Farida Hawa Humairo, kemudian ada Hasya Farhat Adlani yang kedua, yang ketiga adalah saudari Khalifah Berliana. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, saudari Farida Halwa Humairo, untuk menyampaikan materinya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama. Di sini pembahasan materi pertama yang akan saya sampaikan ini mengenai karakteristik pembelajaran siswa pada usia SMP atau MTS. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang apa itu karakteristik pembelajaran. Nah, karakter menurut KBBI adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu anak didiknya agar mereka dapat belajar dengan kebutuhan dan minatnya juga. Nah, jadi karakteristik pembelajaran itu adalah model atau sifat suatu pembelajaran yang diterapkan oleh guru kepada muridnya gitu. Nah, siswa yang berperan sebagai subjek, lalu proses pembelajaran ini terjadi di mana saja begitu. Lalu pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang dibantu oleh guru, di mana si guru ini berfungsi sebagai fasilitator kepada si subjeknya. Gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada karakteristik dalam model ini adalah bentuk atau suatu sifat yang menyifati suatu hal gitu. Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama itu adalah collaborative teaching. Apa sih collaborative teaching atau pembelajaran kolaboratif itu? Nah, pembelajaran kolaboratif itu adalah pembelajaran yang terjadi di antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan antara satu sama lain. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya kolaboratif teaching ini terjadi di antara dua orang atau lebih gitu. Jadi di mana siswa bisa berdiskusi dengan temannya antara satu sama lain gitu. Apabila seorang siswa hanya melakukan pembelajaran ini sendiri, dalam artian hanya siswa sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator, maka itu dia bisa disebut dengan pembelajaran kolaboratif begitu. Karena kolaboratif ini kan artinya kolaborasi ya. Jadi apa sih proses partisipasi di antara dua orang atau lebih begitu. Lalu juga di sini ada karakteristik pembelajaran kolaboratif. Yang pertama itu ada diskusi, di mana para siswa berdiskusi untuk menentukan pemakaian strategi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Jadi fasilitator memberikan suatu permasalahan kepada subjeknya, yakni muridnya, di mana mereka ini harus mengandalkan kerja sama tim yang baik. Mereka juga harus menggunakan visi misi mereka, gitu, menerapkan kepada
tiap timnya begitu. Nah, berbanding terbalik dengan karakteristik yang satunya, ini ketergantungan individu, di mana setiap anggota hanya dapat berhasil mencapai tujuannya saja, di mana mereka tidak mengandalkan kerjasama tim yang baik gitu. Memang mereka ini satu tim, tapi di dalam tim itu masih mengedepankan rasa individualisme mereka begitu, tanpa memiliki kerjasama yang baik gitu. Yang terpenting tujuan mereka tercapai, sudah selesai gitu. Lalu yang kedua adalah quantum teaching atau pembelajaran kuantum begitu. Nah, kalau misalnya quantum teaching ini, jadi perlu kita ketahui ya bahwasannya kuantum itu adalah proses belajar dengan memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat proses tersebut lebih menyenangkan. Sistem ini juga justru dapat menghasilkan siswa yang jauh lebih berprestasi karena dengan adanya pikiran-pikiran yang lebih kreatif gitu. Mengapa bisa demikian? Karena karakteristik pembelajaran kuantum itu yang pertama adalah enjoy. Jadi menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, di mana fasilitator atau guru ini berusaha membuat suasana pembelajaran itu jauh lebih enjoy. Jadi tidak ada tekanan kepada para siswa gitu. Lalu karakteristik yang kedua adalah pengalaman, di mana siswa dapat belajar melalui pengalaman, baik itu pengalaman yang diberikan oleh gurunya kepada siswanya atau antar siswa yang lain ataupun pengalaman melalui dirinya sendiri gitu. Jadi dia secara tidak langsung dapat mengambil pengalaman itu dijadikan suatu pembelajaran begitu. Lalu yang ketiga adalah kebebasan, di mana siswa ini diberikan kebebasan untuk belajar dengan gayanya masing-masing begitu. Saat model pembelajaran kuantum ini diberikan oleh guru kepada muridnya, maka guru pun tidak membatasi model dan cara mereka memahami suatu materi yang telah diberikan begitu. Lalu yang ketiga adalah cooperative teaching atau pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah model yang dilakukan dalam sebuah kelompok-kelompok kecil gitu, di mana kelompok ini berdasarkan secara kolaboratif yang terdiri biasanya di antara 5 orang atau lebih, disertai dengan struktur yang heterogen. Jadi kooperatif ini gabungan antara pembelajaran kolaboratif. Kalau tadi kan kolaboratif itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Biasanya kan, kalau misalnya kolaboratif, kalau misalnya kooperatif ini dilakukan minimal oleh 5 orang atau lebih gitu. Jadi jumlahnya itu jauh lebih banyak dengan struktur tim yang heterogen. Jadi berbagai macam gitu, berbagai macam karakteristik, berbagai macam orang disatukan dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu. Nah, karakteristiknya yang pertama itu adalah research, yaitu meneliti permasalahan yang ada. Jadi si guru memberikan suatu permasalahan kepada muridnya untuk mereka teliti dan untuk mereka cari gitu jalan keluar terbaik dari suatu permasalahan ini. Lalu yang kedua ada data studi. Jadi mereka memiliki keberagaman dalam pembelajaran. Nah, data studi ini hanya akan dicapai setelah mereka melakukan research. Jadi kalau misalnya mereka sudah melakukan research, barulah data studi itu keluar dan mereka bisa mempublikasikannya itu. Lalu yang ketiga ada analisis. Nah, analisis di sini adalah mengaktifkan semua anggota untuk ikut berperan di dalamnya gitu. Jadi tidak ada satu anggota pun yang hanya diam atau tidak memberikan solusi gitu untuk permasalahan yang sedang mereka telitiin. Lalu yang terakhir itu adalah comparison, yaitu menggalang potensi sosialisasi pada kelompok gitu. Jadi kan comparison ini adalah perbandingan. Jadi nanti si guru bisa menilai dari satu anak ke anak yang lain ini bagaimana perkembangan mereka dalam melakukan research. Kan tadi research itu adalah akar daripada karakteristik pembelajaran kooperatif ini. Gitu. Lalu model yang keempat adalah thematic teaching atau pembelajaran tematik pada usia SMP. Nah, kalau misalnya karakteristik tematik itu, ini ada 6. Nah, kalau misalnya thematic teaching ini karakteristiknya itu menyimpulkan dari 4 model yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu ada yang berpusat pada siswa.
siswa sebagai subjek, sedangkan guru sebagai fasilitator, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, guru itu hanya memfasilitasi si siswanya untuk memahami ilmu yang telah diberikan gitu, di mana ilmu ini adalah sebagai sasaran daripada siswa dan guru gitu, di mana siswa harus memahami ilmu yang diberikan oleh fasilitator, dan fasilitator pun harus berusaha membantu gitu ya, membantu memahamkan daripada ilmu yang telah dijelaskan tadi begitu. Lalu yang kedua ada direct experience. Di sini adalah siswa dihadapkan pada hal yang nyata sebagai dasar untuk memahami gitu. Jadi direct experience ini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa belajar dari pengalaman gitu, baik itu dari pengalaman dirinya sendiri ataupun pengalaman dari orang lain begitu. Lalu yang ketiga ada fleksibel, di mana guru menyesuaikan mata pelajaran dengan situasi sekitar gitu. Kalau sekarang lebih dikenal dengan adanya mata pelajaran gitu ya. Jadi dalam sehari guru memberikan batasan berapa mata pelajaran yang akan dipahami atau dipelajari oleh siswanya begitu. Lalu yang keempat itu ada menyenangkan, di mana guru menetapkan pembelajaran yang happy dan nyaman. Mungkin kalau karakteristik yang keempat ini lebih kepada model pembelajaran kuantum ya. Jadi sebisa mungkin guru menciptakan suatu situasi pembelajaran yang menyenangkan agar tidak ada penekanan gitu terhadap si siswanya. Lalu yang kelima itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi siswa dapat mendapatkan materi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Tidak ada paksaan di mana siswa harus mempelajari dan benar-benar paham pada suatu pelajaran yang guru berikan gitu. Lalu yang keenam adalah pengaplikasian. Siswa diharapkan agar dapat mengaplikasikan pembelajaran kepada kehidupannya sehari-hari. Nah, karakteristik yang keenam ini merupakan hal yang sangat diharapkan baik itu oleh guru kepada siswanya dan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Karena karakteristik yang keenam ini merupakan satu-satunya jalan di mana para siswa ini dapat benar-benar menjadikan dirinya paham gitu atas suatu ilmu yang telah diberikan. Begitu. Lalu selanjutnya di sini ada perkembangan karakter siswa pada usia SMP atau MTS. Nah, pembagian perkembangan karakter siswa yang pertama itu ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan emosi dan kepribadian, yang ketiga ada perkembangan intelektual, yang keempat ada perkembangan sosial dan moral. Kalau tadi kan lebih kepada mode pembelajaran, kalau sekarang ini pembahasannya mencakup kepada diri si siswa itu sendiri gitu, baik itu dari perkembangan fisiknya atau perkembangan emosionalnya. Nah, yang pertama ini ada perkembangan fisik. Dari segi eksternal, hal ini meliputi perubahan fisik yang terlihat gitu. Yang seperti yang kita ketahui bahwasannya anak usia SMP atau MTS itu perkembangan fisiknya jauh lebih terlihat. Seperti misalnya anak usia SMP kelas 1 yang tadinya lebih pendek, kalau kita lihat lagi pada dia usia kelas 3 SMP, dia akan jauh lebih tinggi. Jadi perubahan yang signifikan itu akan sangat terlihat begitu. Lalu yang kedua dari segi internalnya, yaitu meliputi sel-sel tubuh gitu. Dimana kalau misalnya dia kelas 1 SMP lebih cuek terhadap pembelajaran atau dia biasa-biasa saja, nanti dia di kelas 2 atau 3 SMP mulai sedikit ada terlihat gitu keseriusan dalam dia memahami suatu materi. Begitu. Lalu yang ketiga ada dari segi otak ya, sesuatu hal yang dia pikirkan gitu. Nanti juga akan terlihat bagaimana dia cara mempresentasikan ulang pembelajaran atau bagaimana dia cara bertanya dan menjawab satu pertanyaan begitu. Hal ini mulai dilatih oleh guru kepada siswanya. Lalu apa sih perkembangan emosi? Nah, menurut William James, emosi merupakan representasi perubahan fisik, sedangkan perasaan adalah representasi mental oleh otak gitu. Jadi perasaan itu dipengaruhi oleh otak daripada si siswa itu, dan emosi merupakan representasi daripada perubahan fisiknya gitu. Nah, di sini ada perkembangan kepribadian. Biasanya beberapa siswa memiliki kepribadian yang berbeda. Di sini dijelaskan ada kepribadian keterbukaan, di mana siswa dapat meluapkan emosionalnya dengan baik ke temannya, dirinya sendiri, ataupun kepada gurunya.
Lalu ada kepribadian kehati-hatian, di mana siswa ini dapat bersifat teliti, hati-hati, juga lebih kepada dia memikirkan ulang gitu, dampak buruk dan dampak baiknya daripada hal apa yang akan ia lakukan ke depannya gitu. Lalu yang ketiga ada supel. Supel di sini bisa kita kenal dengan fleksibel gitu. Jadi di mana siswa dapat menyesuaikan dirinya sendiri dalam keadaan yang lain gitu. Yang keempat itu ada keramahan, ya di mana kita juga bisa tahu ya, bisa membandingkan gitu, siswa yang ramah terhadap gurunya dan temannya atau tidak. Lalu yang terakhir ada kestabilan emosi, di mana siswa juga dapat mengendalikan emosinya dalam suatu kondisi begitu. Lalu di sini juga ada perkembangan intelektual. Yang pertama itu ada tahap operasional konkret. 1. Mulai memakai aturan yang logis dan jelas. 2. Tidak melakukan eksperimen. 3. Tidak melakukan pengaplikasian. Lalu yang kedua ada tahap operasional formal. Yang pertama itu belajar secara inovatif dan efektif. Yang kedua menganalisa secara kombinasi. Dan yang ketiga berpikir secara proporsional. Nah, hal ini dapat dilakukan beberapa siswa saja gitu, karena pada anak usia SMP tidak semua siswa dapat menerapkan perkembangan intelektual ini gitu. Jadi hanya 50% dari mereka dapat melakukan hal ini. Nah, ini perkembangan sosial, 70% dari usia 0 sampai 3 tahun rasa nyaman dan tidak ingin bergantung kepada orang lain. Lalu 50% daripada usia 3 sampai 6 tahun anak memiliki inisiatif yang besar. Dan 78% 6 sampai 12 tahun muncul rasa ingin untuk mengembangkan sesuatu. Lalu 65% 12 sampai 18 tahun mulai dihadapkan pada pencarian identitas diri. Lalu selanjutnya ini adalah perkembangan moral. Nah, pemoralan ini yang pertama ada pemoralan di mana anak belum menyadari keterikatan dalam aturan. Jadi bisa disebut mereka masih belum mengenal gitu. Belum mengenal apa sih itu peraturan, harus bagaimana gitu menjalankan peraturan atau bagaimana yang disebut dengan melanggar peraturan itu. Lalu yang kedua ada konvensional di mana berkembangkan kesadaran akan kekuasaan gitu. Jadi kayak mereka mulai ingin mencoba menjadi satu pemimpin dalam dirinya gitu, atau mereka ingin menjadi lebih dominan gitu di dalam suatu kelompok. Lalu yang ketiga ada otonom, berkembangnya keterikatan pada peraturan. Nah, disinilah mereka mulai menyadari adanya peraturan dan bagaimana menjalankan peraturan itu dengan baik. Lalu yang terakhir ada John Dewey ini, dia telah membagi kepada 3 bagian. Nah, 3 bagian itu tidak lain mirip dengan pemoralan, konvensional, dan otonom. Begitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Faridah Halwa Humairo yang telah menyampaikan materinya tentang karakteristik. Untuk selanjutnya, kita lanjut kepada materi yang kedua, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Hasya Farhat Adlani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang perkembangan anak usia sekolah menengah pertama SMP atau MTS. Afwan, share screen-nya.
Afwan Uti Hasya yang ini share screen-nya sama PPT-nya. Afwan belum ada. Kelihatan nggak Uti Hasya? Udah ada kelihatan. Ya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai perkembangan anak. Saya akan sedikit lebih menjelaskan tentang proses perkembangannya. Ya. Untuk yang pertama itu pengertian perkembangan. Untuk pengertian perkembangan itu sendiri, menurut Purwanti, perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmaniahnya, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi kemampuan organ siologis. Nah, adapun perubahan-perubahan fisik remaja secara umum itu diantaranya untuk perubahan fisik remaja perempuan itu pertumbuhan payudara itu sekitar 8 tahun, kemudian pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan itu dari umur 8 sampai 14 tahun, kemudian pertumbuhan badan dari 9,5 tahun sampai 14,5 tahun, kemudian menarche atau menstruasi dari umur 10 tahun sampai 16 tahun, ataupun kadang-kadang juga ada yang 7 tahun sudah menstruasi. Dan juga pertumbuhan rambut di sekitarnya itu 2 tahun setelah rambut pubis atau rambut kemaluan itu tumbuh. Nah, adapun perubahan-perubahan fisik remaja laki-laki itu diantaranya pertumbuhan testis 10 sampai 13,5 tahun, pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan itu dari 10,5 sampai 16 tahun, dan juga pertumbuhan suara, pertumbuhan pita suara itu sama dengan pembesaran kemaluan. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada proses-proses perkembangan. Nah, di dalam proses perkembangan itu diantaranya ada proses perkembangan fisik siswa, perkembangan seksual, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan kepribadian. Afwan, slide-nya Farida. Untuk yang pertama itu perkembangan fisik siswa. Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui banyak ahli, anak usia sekolah menengah atau SMP, MTS berada pada tahap perkembangan pubertas dari umur 10 sampai 14 tahun. Nah, perkembangan atau pertumbuhan anggota-anggota badan remaja sebagaimana dikemukakan oleh Mons dan kawan-kawannya. Ia berpendapat bahwa perkembangan itu kadang lebih cepat daripada perkembangan badan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu seorang remaja mempunyai proporsi tubuh yang tidak seimbang. Nah,
Kemudian selanjutnya ada perkembangan seksual. Yang kedua itu perkembangan seksual. Apaan slide-nya? Perkembangan seksual. Untuk perkembangan seksual, terdapat perbedaan tanda-tanda perkembangan seksual pada remaja. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki itu diantaranya alat reproduksi spermanya mulai berproduksi. Ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma. Nah, kemudian terdapat ciri lain pada anak laki-laki. Nah, pada anak laki-laki itu di lehernya menonjol buah jakun yang bisa membuat nada suaranya pecah. Kemudian di daerah wajah, ketiak, dan sekitar kemaluannya itu mulai tumbuh bulu-bulu atau rambut. Dan juga kulit wajahnya itu lebih kasar, tidak jernih, warnanya pucat, dan pori-porinya meluas. Itu karena perubahan hormon. Nah, sedangkan pada anak perempuan bila rahimnya bila ia sudah mengalami masa sudah mendapatkan menstruasi pertama, maka ia sudah bisa dibuahi. Maka rahimnya sudah bisa dibuahi. Kemudian ciri-ciri lain pada anak perempuan itu di wajahnya mulai tumbuh jerawat. Jerawat itu tumbuh dikarenakan produksi hormon dalam tubuhnya itu meningkat. Kemudian selanjutnya pinggul membesar, bertambah lebar dan bulat akibat membesarnya tulang pinggul, berkembangnya lemak bawah kulit, dan juga suaranya menjadi lebih penuh dan merdu. Nah, untuk selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sebagai makhluk sosial individu, kita dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya itu perkembangan moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral atau moral reasoning remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka lihat antara yang mereka percayai dahulu ketika mereka masih kecil dengan kenyataan yang terjadi setelah mereka setelah mereka remaja. Nah, contohnya itu jika sejak kecil pada seorang anak itu ditetapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik, maka akan tetapi pada masa remaja yang ia lihat itu sebaliknya. Nah, pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan korupsi itu tumbuh subur, bahkan sangat mungkin korupsi itu dinilai baik dalam suatu kondisi tertentu. Nah, hal itu akan sangat berpengaruh bagi remaja. Mereka tidak akan mempercayai sekelilingnya lagi. Nah, untuk yang terakhir itu perkembangan kepribadian. Secara penampilan sering diidentifikasikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang. Namun, sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya atau bukan aku yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata, sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung dikucilkan. Nah, titik disinilah pentingnya orang tua memberikan penanaman nilai-nilai yang harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik secara materi atau penampilan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Hasya Farhat Adlani yang telah menyampaikan materi keduanya. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri yang kedua. Saya persilahkan kepada Saudari Khalifah Berliana untuk menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan materi tentang implikasi terhadap pembelajaran anak usia SMP atau MTS. Telepon PPT-nya. Ini Uti Khalifah. PPT-nya. Muncul nggak PPT-nya? Belum. Afan udah ada? Ya. Nah, sebelum itu, apa itu implikasi? Seringkali orang itu menggunakan istilah implikasi sehingga membuat kita tuh bingung mengenai pengertian implikasi itu apa. Sebuah makna yang definisinya penggunaan kata implikasi sebetulnya itu jarang digunakan di dalam kalimat-kalimat obrolan sehari-hari. Penggunaan kata implikasi kebanyakan umum digunakan di dalam sebuah bahasa penelitian. Maka dari itu sedikit dari orang yang mau untuk membahas kata implikasi itu sendiri. Namun, jikalau mendengar istilah implikasi, perihal pertama yang bisa terpikirkan pada kebanyakan orang mengenai kata implikasi itu sendiri adalah sebuah akibat atau suatu hal perihal yang punya dampak secara langsung pada hal lain. Kata implikasi memiliki sebuah persamaan kata yang beragam, di antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Namun menurut para peneliti, implikasi slide-nya adalah konsekuensi atau akibat langsung berasal dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah, dan pengertian implikasi lainnya berasal dari implikasi menurut para pakar adalah suatu analisis dan hasil akhir. Adapun implikasi-implikasi yang terjadi pada anak usia SMP yang pertama itu ada implikasi perkembangan psikimotorik dan fisik terhadap pendidikan. Nah, pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik berkaitan dengan erat perencanaan pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Nah, guru di sini harus mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan, misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa. Anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya, dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Lalu yang kedua itu ada implikasi perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Nah, pada usia SMP ini
peserta didik, apalagi di zaman globalisasi ini, menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi pada implikasi ini, peserta didik adalah masa di mana mereka tumbuh dengan rasa penasaran terhadap bacaan yang mengandung eretis, fonestik, dan estetik. Lalu selanjutnya ada implikasi perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Implikasi perkembangan perilaku sosial, moral, dan keagamaan anak usia sekolah menengah adalah pendidikan hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar atau perkumpulan remaja yang positif, karena mengingat remaja ini cenderung memiliki ketergantungan pada teman sebayanya, dan penting juga bagi sekolah dan guru menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada implikasi perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Ada beberapa masalah yang